Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitriani Solihat dengan NPM GIA 190402 atau G1A 190402. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal mengenai penyelesaian masalah maksimalisasi dengan menggunakan metode simplex. Oke, selanjutnya nih, di sini saya memiliki sebuah contoh soal atau sebuah soal di mana soalnya itu sebuah pedagang buah akan mengangkut 4 ton apel dan 6 ton mangga menggunakan 2 jenis mobil yang berbeda. Mobil A dapat mengangkut paling banyak 2 ton apel dan 1 ton mangga dalam 1 kali perjalanan. Sedangkan mobil B dapat mengangkut paling banyak 2 ton apel dan 2 ton mangga dalam 1 perjalanan. Apabila biaya angkut menggunakan mobil A adalah Rp500.000 dan biaya angkut menggunakan mobil B adalah Rp800.000, tentukan berapa biaya maksimal yang diperlukan. Nah, di sini saya menggunakan permisalan ya. Saya gunakan X1-nya itu sama dengan mobil A. Kita misalkan X2-nya juga itu sama dengan mobil B. Jadi X1 itu mobil A dan X2 itu mobil B. Selanjutnya, sehingga kita bisa dapatkan nih fungsi tujuan dan kendalanya. Fungsi tujuannya yaitu apa tadi? Karena dia meminta biaya maksimal yang diperlukan, maka fungsi tujuannya tentu fungsi maksimalisasi baku. Jadi kita gunakan Z, jadi max Z atau maksimalisasi Z itu sama dengan 5X1 ditambah 8X2, karena tadi biayanya itu kan 500.000 dan 800.000. Saya gunakan 5 dan 8 agar lebih memudahkan. Dengan kendala seperti berikut, yaitu 2X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 4. X1 ditambah 2X2 kurang dari sama dengan 6. Dan juga X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Nah, atau bisa juga nih kita tuliskan yaitu fungsi tujuannya kita tuliskan, kita satukan dengan kendalanya. Jadi kita tuliskan seperti ini, dapat kita tuliskan seperti ini, seperti pada kotak yang sebelah kanan. Oke, selanjutnya setelah kita dapatkan fungsi yang tadi, fungsi yang pertama ini, kita ubah menjadi bentuk kanonik. Kita ubah menjadi bentuk kanonik sehingga bentuknya akan berubah menjadi seperti ini, yaitu adanya penambahan, di sini terlihat ya, adanya penambahan variabel slack. Nah, karena ini merupakan fungsi maksimalisasi, maka yang ditambahkannya itu variabel slack, sehingga pertidaksamaan yang sebelumnya itu berubah menjadi persamaan. Lalu yang ini juga sama, kita tambahkan variabel slack, kecuali kalau misalnya minimalisasi itu biasanya ditambahkan dengan variabel exceed yang masih berbentuk pertidaksamaannya untuk agar bisa menjadi persamaan. Jadi bentuknya itu kendalanya berubah menjadi 2X1 ditambah 2X2 ditambah S1 sama dengan 4, X1 ditambah 2X2 ditambah S2 sama dengan 6, X1, X2, S1, S2 lebih dari sama dengan 0. Nah, di sini fungsi tujuannya itu tidak berubah ya, masih tetap seperti sebelumnya. Oke, selanjutnya kita tuliskan lagi. Cuman di sini kita lihat ya, kita dapatkan bahwa fungsi tujuannya itu berubah nih menjadi sebuah persamaan. Kenapa di sini berubah? Kita ubah agar semuanya sama lah menjadi persamaan ya. Jadi ruas kanan dan kirinya kita sama-sama kita kurangkan 5X1 dan 8X2, karena agar ini ruas kanan ini akan kita ubah menjadi 0, maka harus dikurangi dengan 5X1 dan 8X2. Jadi fungsi maksimalisasinya itu menjadi Z dikurangi 5X1 dikurangi 8X2. Sementara kendalanya ini tidak berubah, masih sama seperti yang tadi. Lalu kita masukkan ke dalam tabel metode simplex atau tabel simplex. Di sini iterasi 0, basic variabelnya itu Z, S1 dan S2. EQ-nya itu persamaan 0, persamaan 1, persamaan 2. Persamaan 0 itu yang ini ya.
Ini persamaan 1 dan yang terakhir ini persamaan 2. Oke, selanjutnya ini koefisien, yaitu koefisiennya itu Z, X1, X2, S1, S2, RHS, dan rasio. Di sini kita tuliskan aja koefisiennya. Koefisien dari Z itu kan 1 nih, di sini kan 1. Koefisien dari X1 itu min 5, dan koefisien dari X2 itu min 8. Koefisien dari S1 itu 0 karena nggak ada ya di sini. Dan koefisien dari S2 yaitu juga 0, dan RHS-nya juga 0. Begitu seterusnya kita tuliskan, sama yang bawah juga yang ini kita tuliskan, kita masukkan semuanya koefisiennya. Nah, selanjutnya kita tentukan nih kolom pivotnya. Kolom pivot itu biasanya bilangan yang paling negatif. Bilangan yang paling negatif itu kan ini ya, min 8. Sehingga kita dapatkan, nah, kolom pivotnya itu yang ini, min 8. Lalu kita ingin menguji rasio ini, uji rasio ini dengan cara RHS-nya itu dibagi dengan kolom pivotnya, sehingga kita dapatkan hasilnya di sini. Yang positif itu ada 2 ya, yang baris pertama dan baris kedua, persamaan pertama dan persamaan kedua. Cuman kita ambil rasionya itu yang paling terkecil, nilai positif yang paling terkecil, ya berarti yang ini kan 4/2. Jadi kita dapatkan juga baris pivotnya, sehingga di sini kita tahu nih bahwa 2 yang ini menjadi pivot. Nah, apabila kita sudah menemukan pivotnya, 2 ini harus berubah menjadi 1, atau pivot ini harus berbentuk leading one. Maksudnya yaitu 2 ini harus berubah menjadi 1. Maka dari itu 2 ini harus dibagi dengan 2 agar menjadi leading one atau menjadi 1. Sehingga nanti min 8 ini harus 0 nilainya, dan 2 ini juga harus 0 nilainya pada kolom X2 itu. Jadi harus berbentuk leading one. Gimana caranya? Jadi baris yang ini itu kita dibagi dengan 2 seperti itu. Nah, ini hasilnya ya, dibagi 2. Nah, pada iterasi 1 di sini di keterangannya baris 0 ditambah 8 kali baris pertama, maksudnya persamaan pertama. Nah, di sini kan kita ingin mengubah min 8 itu menjadi 0. Maka dengan cara seperti ini kan, 8 kali baris 1. Jadi bisa kita dapatkan hasilnya seperti ini. Bisa kita hitung lah ya. Jadi baris 0 ini ditambah dengan 8 kali baris 1. Baris 1-nya itu yang sudah dibagi 2, yang sudah menjadi leading one pivotnya itu. Sehingga kita dapatkan hasilnya itu seperti ini. Nah, karena syarat kondisi optimal itu harus baris 0 sudah tidak terdapat bilangan yang bernilai negatif, maka bisa kita lihat nih di sini kan baris 0 sudah tidak ada yang negatif, maka ini sudah optimal. Jadi kita sudah selesai sampai sini. Jadi bisa kita dapatkan X2-nya itu sama dengan 2, S2-nya itu sama dengan 2, Z-nya itu sama dengan 16, X1-nya itu sama dengan 0, dan S1-nya itu sama dengan 0. Apabila bingung, kita lihat dari sini RHS-nya ya, kan Z sama dengan 0, X2 sama dengan 2, S2 juga sama dengan 2. Nah, kalau misalnya masih bingung, ini kenapa nih X2, kenapa berubah S1-nya jadi X2? Karena tadi ini pivotnya itu kan X2 yang kita dapatkan ya, jadi kita ubah di sininya. Kita mau hapus S1, kita masukkan, atau menghilangkan S1, kita masukkan X2. Seperti itu. Nah, jadi kita ketahui nih, karena Z-nya 16, jadi kita tinggal kalikan aja. Dikali 100.000. Kenapa dikali 100.000? Karena tadi kan satuannya juga ratusan ribu ya, maksudnya. Cuman saya gunakan 8 dan 5 agar memudahkan, karena tadi kan biayanya juga 800 dan 500.000. Jadi tinggal dikalikan.
16 dikali 100.000 hasilnya 1.600.000. Jadi biaya maksimal yang diperlukan oleh penjual buah tadi untuk mengangkut buah-buahannya itu sekitar 1.600.000 rupiah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.